Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan yang kedua ini, kita masih fokus dalam pembicaraan tentang babu fadli qiyamil lail, bab tentang keutamaan mendirikan salat malam. Kita masuk di hadis nomor 1160, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata, dan dari Aisyah radhiya telah meridhoi Allah anha, dari Aisyah, qalat telah berkata Aisyah, kana ada an-nabiyyu nabi yakumu akan mendirikan Nabi minal laili, dari sebagian malam untuk sholat tahajud, hatta tatafattoro, sehingga pecah-pecah qadamahu, telapak kakinya Nabi. Fakultu, maka telah berkata aku, Aisyah, lahu, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lima tasna'u hada, kenapa engkau melakukan ini, ya Rasulullahi, wahai Rasulullah. Wa qad ghufira, dan sungguh benar-benar telah diampuni, laka, bagimu, ma taqaddama, apa-apa yang telah lalu, min danbika, dari dosamu, wa ma ta'akhir, dan dosa-dosamu yang akan datang. Qala, telah menjawab Rasulullah, afala akunu, apakah tidak boleh aku menjadi abadan syakuron, hamba yang paling bersyukur. Muttafaqun, disepakati, alaihi, atas hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang mana menjelaskan bahwa pada waktu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melaksanakan ibadah qiyamul lail, kemudian di waktu itu istri tercintanya yang bernama Aisyah. Aisyah itu istrinya baginda Rasulullah dan mempunyai julukan ya Humairah, wahai perempuan yang pipinya kemerah-merahan. Jadi panggilan sayangnya Aisyah itu adalah ya Humairah. Aisyah ini bertanya kepada Rasulullah karena melihat begitu antusiasnya Rasulullah, begitu semangatnya Rasulullah ketika melaksanakan ibadah sholat tahajud, sampai digambarkan bahwa telapak kakinya itu sampai pecah-pecah atau bengkak. Kemudian melihat perubahan kaki yang dialami baginda Rasulullah, kemudian Aisyah bertanya kepada Rasulullah, lima tasna'u hada ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini wahai Rasulullah? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Di sini ditegaskan dengan menggunakan redaksi harfut taukid. Qad artinya sungguh. Ini namanya harfut taukid, yang artinya sungguh, benar-benar telah diampuni
dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi kenapa engkau melakukan sebegitu rupanya sampai telapak kakimu itu pecah-pecah? Padahal dosa-dosamu itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa jawaban Rasulullah? Afala akunu abdan syakuran. Apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Melihat konteks kalimat ini menunjukkan kepada kita semua bahwa bentuk rasa syukur itu tidak hanya diucapkan melalui lisan saja, akan tetapi juga harus diucapkan, atau dalam kata lain harus dibuktikan dalam bentuk perbuatan. Sama halnya ketika kita mengatakan aku telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk iman itu tidak hanya diucapkan melalui lisan, tapi juga harus diyakini dalam hati dan diamalkan dalam perbuatan. Jika kita mengaku beriman kepada Tuhan, akan tetapi kita tidak melakukan amalan-amalan yang telah ditetapkan oleh Allah, dan bahkan kita melanggar aturan Tuhan, maka konteks iman itu masih belum kita dapatkan. Jadi iman itu tidak hanya diucapkan, akan tapi juga diamalkan segala aturan, perintah dan larangan yang telah Allah tetapkan. Begitu pula dengan rasa syukur. Jika kita menjadi hamba yang bersyukur, bukti syukurnya itu apa? Kalau Rasulullah bentuk syukurnya adalah melakukan ibadah sholat tahajud sampai digambarkan telapak kakinya itu sampai pecah-pecah. Ini bentuk syukur yang telah ditanamkan atau yang telah dipraktekkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, jika kita sebagai hamba mengaku umatnya Rasulullah, maka kita harus terus-menerus mengupayakan untuk mencontoh apa yang telah dilakukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa begitu cintanya Rasulullah terhadap ibadah. Berikutnya kita masuk ke hadis yang kedua. Wa an Aliin, dan dari Ali radhiya telah meridhoi Allah anhu darinya, anan nabiyya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam toroko telah berjalan Rasulullah menuju kediaman Sayyidina Ali wa Fatimata, dan kediamannya Fatimah, lailan di waktu malam hari. Faqala, maka telah bertanya Rasulullah, ala tusalliyani, apakah kalian berdua tidak mendirikan sholat malam? Muttafaqun, disepakati alaihi atas hadis. Hadis ini menunjukkan atau menegaskan dan mengajarkan kepada kita semua bahwa kebiasaan baginda Rasulullah sesekali waktu beliau itu mengecek atau mendatangi rumahnya Sayyidina Ali dan Fatimah. Padahal kalau kita cermati dalam kalimat ini atau redaksi konteks hadis ini, itu menunjukkan Fatimah itu sudah menjadi istrinya Sayyidina Ali. Dan hebatnya adalah baginda Rasulullah itu mendatangi rumahnya Sayyidina Ali yang pada waktu itu di sepertiga malam. Untuk apa? Yaitu untuk menanyakan apakah putrinya yang bernama Fatimah dan menantunya yang bernama Sayyidina Ali ini melaksanakan sholat tahajud atau tidak. Bayangkan,
sudah berkeluarga tapi sebagai orang tua itu masih peduli dan masih perhatian kepada menantu dan putrinya dan menanyakan apakah semalam sholat tahajud atau tidak. Rasulullah datang ke kediaman Sayyidina Ali dan Fatimah bukan untuk menanyakan uangnya tinggal berapa, hartanya sisa berapa, simpanannya sisa berapa, tapi yang ditanyakan adalah sholat tahajud atau tidak. Karena ketika manusia hamba akan istiqomah melaksanakan sholat tahajud, maka janji Allah yang kita bahas tadi di surat Al-Isra yaitu maqamam mahmudan, ditempatkan di tempat yang terpuji. Jadi kita semua sebagai santri harus bersyukur jika kita punya orang tua, kemudian orang tua kita ketika kita telepon yang ditanyakan adalah bukan uang sakunya. Jadi kalau kalian tidak dikirimin uang saku untuk buat jajan itu tidak usah bingung dan tidak usah gelisah, karena jika orang tua kita telepon yang ditanyakan adalah semalam sholat tahajud atau tidak, berarti orang tua kita itu sadar betul bahwa jika putra putrinya itu rajin sholat tahajud, soal urusan rezeki pasti Allah akan jamin. Jangankan kalian minta uang 100.000, 300.000, 500.000, sebelum kalian minta pun Allah akan berikan uang itu. Jadi pada dasarnya kita harus bersyukur jika punya orang tua yang memperhatikan tentang ibadah kita. Nah kalian juga demikian, jika nanti suatu saat menjadi orang tua, maka hal pertama kali yang ditanyakan kepada anaknya adalah apakah semalam sholat tahajud atau tidak. Karena hadis ini menggambarkan kepada kita dan mengajarkan Rasulullah saja yang putrinya sudah dipinang dan punya keluarga, punya imam bersanding dengan Sayyidina Ali, sewaktu-waktu Rasulullah itu mengecek apakah putrinya dan menantunya itu sholat tahajud atau tidak. Ini perbandingan yang sangat luar biasa. Kalau misalkan kita lihat orang tua zaman sekarang, pasti akan gelisah terhadap putra dan putrinya nanti makan apa, pekerjaannya di mana dan bagaimana, kondisi keuangannya bagaimana. Jadi itu. Jadi masyarakat modern sekarang itu lebih terfokus dengan keadaan ekonomi anaknya, tidak begitu perhatian dengan keadaan sholat yang telah dilakukan putra putrinya.